Hello everyone, welcome back to English for Indonesian Channel. Ketemu lagi dengan saya Fitra di English for Indonesian Channel. Hari ini kita akan kembali membahas satu materi dasar. Apa itu? Ya, tunggu sebentar lagi. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang be ya. Be, be itu apa? Kalau kita seringnya bilangnya to be ya. Jadi to be dalam bahasa Inggris itu sebenarnya tidak hanya is MR ya, bukan hanya is MR. Kita kan biasanya tahunya is MR, to be itu is MR. Jadi to be dalam bahasa Inggris itu ada banyak. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, be in English. Apa aja be in English? Oke. Yang pertama, be in English itu biasanya kita tahunya ada is MR, betul, is MR. Terus ternyata ada juga was were. Lalu ada lagi be. Jadi sebenarnya be apa ya? Root word, kata dasar ya, kata akar kata dari be itu adalah be itu sendiri. Jadi gimana jelasinnya? Jadi kata dasarnya dari to be itu adalah be. Nah ini nih, be ini adalah root word atau akar kata. Dari be bisa berubah menjadi ismr, bisa berubah menjadi was were, bisa juga menjadi being, bisa juga menjadi been. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, sekarang kapan kita pakai ini semua? Kapan pakai ismr, kapan pakai was were, kapan pakai be, being, dan been. Ismr itu biasanya digunakan dalam present, ya, dalam present. Lalu ada was were digunakan dalam past, lalu be digunakan dalam future, being digunakan dalam continuous, lalu been digunakan dalam perfect, ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita coba contoh-contohnya. Dilihat di sini present, contohnya dalam kalimat itu pasti ada subjek, ya. Subjeknya bisa I, you, we, they, he, she, it. Ini contoh I, you, we, they, he, she, it. Seperti lihat di sini, ya. Nah, setelah subjek kita bisa menggunakan be. Be di sini kalau dalam present diingat tadi ada tiga, ada is mr, ada is, ada am, ada are. Am digunakan kalau subjeknya I, ya. Lalu are digunakan kalau subjeknya you, subjeknya we, subjeknya they. Lalu is digunakan kalau subjeknya he, subjeknya she, subjeknya it. Oke, ini contoh kalimatnya misal affirmative itu adalah kalimat positif ya. Affirmative itu adalah kalimat positif. I am handsome. Oke, I am handsome. Di sini kita lihat subjeknya I, lalu verbnya menggunakan to be am. I am handsome. Bisa nggak pakai is? I is handsome. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini sudah pasangan baku. Ya, ini sudah pasangan bakunya. I pasti dengan am. You with they pasti dengan are. He, she, it pasti dengan is. Nggak boleh bertukar-tukar. Ya, ini sudah menjadi pasangan baku. Jadi mereka sudah terdaftar di KUA secara resmi. Ya, nggak boleh ditukar-tukar. Jadi I dengan am. I am handsome. Nah, ini kalau kalimat positif. Kalau untuk negatif, kalimat negatif, ini contohnya, tinggal tambahkan not setelah to be-nya. Jadi, I am not ugly. Ya dong, I am handsome. Ya kan? Karena I am handsome berarti I'm not ugly. Oke? Okay? Lanjut, di sini ada you are. You are smart. Kalau you are smart berarti you are not stupid. Ya kan? Kamu pandai, kamu pintar, berarti kamu tidak bodoh. Ya, sekali lagi you menggunakan are, lalu kalau negatifnya tambahkan not, you are not. Atau kalau mau dipendekin ya di shorten atau biasanya disebutnya contracted ya, dipendekin menggunakan you aren't stupid. Oke. Okay? Lalu ada contoh menggunakan we are studying English, we are not studying math. Ya, kita lagi belajar bahasa Inggris ya, bukan belajar matematika. They are singing, they are not acting. He is rich, he is not poor. She is reading a novel, she is not writing a novel. And then it is from England, it is not from Italy. Ini contoh ya. Jadi subjek kalau dalam present be-nya bisa am, bisa are, bisa is. Ya. Ingat pasangannya. Next, selanjutnya kalau dalam past tense tadi ada dua, was atau were. Nah, ini juga sudah menjadi pasangan bakunya. I harus dipasangkan dengan was. You with they dipasangkan dengan were. Lalu he, she, it dipasangkan dengan was. Nah, ya, ini cara baca. Pertama, bacanya ini were, ya, bukan where. Kalau where itu di mana? Ini were.
You were, we were, they were. Oke, jadi bacanya adalah were. Kayak suara angin, were gitu, were ya. Were, you were smart. Nah, ingat kalau past tense ada dua to be-nya, was atau were. Dan ini pasangannya. I was a teacher, ini contohnya kalimat positif. I was a teacher. Saya dulu adalah seorang guru. I was not a singer. Saya bukan seorang penyanyi. Nah, ini contoh ya. Bentuk positif, negatif sama, setelah to be-nya tinggal ditambah not. You were smart, you were not stupid. Kamu dulu tuh pinter, kamu dulu nggak bodoh, ya kan? Ini positif, ini negatif. Ini contoh yang lain ada we were studying math, we were not studying English, they were singers, they were not actors, he was rich, he was not poor, she was playing the guitar, she was not playing the piano, and it was from England, it was not from Italy. Ini contoh menggunakan was atau were atau bentuk to be di masa lampau ya, past. Lanjut. Ini sebenarnya materi dasar ya, tapi believe it or not masih banyak yang salah. Lanjut menggunakan be, bentuk be dalam kaitannya future ya. Future itu biasanya menggunakan will. Selain will bisa juga to be, going to ya. Intinya adalah setelah menggunakan will kita menggunakan be bentuk dasar ya. Jadi menggunakan root word. Mau subjeknya apapun, are you, we, they, he, she, it, kalau ada will, maka be-nya berupa bentuk dasar. Be. I will be at school. You will be smart. We will be there. They will be happy. He will be rich. She will be here soon. It will be quick. Ini bentuk kalimat positif contohnya. Will lalu diikuti dengan be. Kalau negatif, will itu bisa ditambahkan not menjadi will not. Kalau disingkat menjadi won't. Ingat ya, tulisan won't-nya seperti ini. I won't be at supermarket because I will be at school. Ya, I won't be at supermarket. You will be smart. You won't be stupid. Ya, ini bentuk negatif dari will not. Will not. Penulisan yang lainnya adalah menggunakan won't seperti ini. Sekali lagi, apapun subjeknya, kalau ada will, minumnya teh botol sosro. Apapun subjeknya. Kalau ada will, maka menggunakan be bentuk dasar, ya, menggunakan be. Jangan menggunakan is, mr. Misal, I will am, nggak boleh, ya. I will am atau you will are, we will are, nggak boleh, ya. Jadi kalau sudah ada will, sekali lagi, maka bentuk to be yang digunakan adalah bentuk be dasar. Bentuk be, maksudnya dasar tuh apa ya, asal katanya ya, root word-nya. Jadi menggunakan be, jangan pakai is, mr, jangan pakai was, were, jangan pakai being, jangan pakai been, ya. Harus menggunakan be. Itu menggunakan itu ketika future ya bentuknya setelah will. Lanjut. Nah, kalau perfect itu biasanya nih perfect itu ada have atau has atau had. Kalau sudah ada have atau has atau had, maka be yang digunakan adalah be bentuk ketiga, yaitu been. Ini adalah be bentuk ketiga. Bentuk pertamanya kan, bentuk dasarnya adalah be. Bentuk pertamanya adalah is, mr. Bentuk keduanya adalah was atau were. Nah, bentuk ketiga dari be adalah been. Sekali lagi, been digunakan kalau di depannya ada have atau ada has, ya, maka menggunakan verb 3. I have been, you have been. Nah, ini contoh. I have been here for a while. Saya udah lama juga ada di sini. I have been here for a while. Kalau negatif, tinggal tambahkan not setelah have-nya. Ya, bukan setelah been-nya. Bukan setelah be-nya ya, tapi setelah have-nya. Jadi, I have not been here. Bukan I have been not. Sekali lagi, not-nya atau bentuk negatifnya diletakkan setelah have-nya, bukan setelah be-nya. Jadi, I haven't been here for a while. You haven't been there for 3 hours. Kamu di sana kan belum juga 3 jam ya. Belum juga 3 jam kamu di sana. You haven't been there for 3 hours. We haven't been friends since junior high. Ya, ini bentuk negatifnya. Kalau positif ya, we have been friends since junior high. Kita udah temenan dari SMP. Nah, ini contohnya ya, positif atau negatif. They have been with me for 3 years atau they haven't been with me for 3 years. He has not been working for 24 hours. He has been working for 24 hours. Okay, she has or she has not. It has or it has not. And then followed by diikuti dengan been. Okay,
Sekali lagi, been adalah bentuk ketiga dari be. Bentuk pertamanya adalah is, am, are. Bentuk keduanya adalah was dan were. Bentuk ketiganya adalah been. Bentuk dasarnya ya be. Oke, perfect. Selanjutnya adalah continuous. Nah, ini penggunaan being ini cukup bikin pusing juga ya menggunakan being ini. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, being ini biasanya digunakan dalam bentuk kalimat pasif. Ya, misal I'm not being punished by my mom atau I am being punished by my mom. Ini kan kayak ada dua ya. Be-nya ini ada dua. Yang pertama am, lalu ada being. Betul ya? Ini ada dua nih be-nya. Yang pertama, be yang pertama itu adalah be bentuk passive sentence. Ingat, dalam passive sentence, mungkin bisa dilihat di video sebelumnya, passive sentence itu rumusnya adalah be ditambah verb 3. Be tambah verb 3. Contoh, I am punished. Saya dihukum. Nah, being digunakan untuk menunjukkan kalau itu sedang terjadi. Ya, kegiatan itu sedang berlangsung. Maka menggunakan being to show continuous. Menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung. I am being punished by my mom. Artinya apa? Saat ini saya sedang dihukum oleh ibu saya. I am being punished. Jadi menekankan pada waktunya sekarang. I am being punished. Saat ini saya sedang dihukum. Ya, kalau cuma I am punished by my mom, saya dihukum sama ibu saya. Nggak ada keterangan waktunya. Bukan nggak ada keterangan waktunya, tapi tidak ada penekanan waktu kalau itu sedang terjadi saat ini. Oke, contoh yang kedua, you were being recorded when I came. You were being recorded when I came. Jadi kamu itu sedang direkam, ya bisa direkam berupa video, direkam video atau direkam audio. You were being recorded when I came. Pada saat saya datang itu kamu sedang dalam proses direkam. Nah itu kan sedang terjadi being recorded. Cuma di dalam masa lampau. You were being recorded. Oke, ini past continuous ya. You were atau you were not being recorded. Nah kalau ini kalau mau dijadikan negatif, maka bentuk not-nya atau penempatan not-nya setelah be yang pertama. Ya, bukan setelah be yang kedua. Jadi bukan I am being not punished. No. Jadi posisi not-nya setelah be yang pertama, be yang menunjukkan pasifnya. Jadi kalau kita lihat di sini, be yang pertama menunjukkan kalau itu adalah passive sentence, be yang kedua menunjukkan kalau itu adalah continuous atau sedang berlangsung. Ya, di sini lihat contoh-contohnya. We are being supervised by our teacher. They are being interrogated by the cops, atau they are not being interrogated by the cops. He was being interviewed by his boss. Ya, he was not being interviewed by his boss. Jadi ini menunjukkan sedang berlangsung. Penggunaan being digunakan dalam continuous atau sedang berlangsung. Ya, jadi biasa seperti itu. Oke, kayaknya itu dulu yang bisa saya share hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih kurang paham, mungkin bisa tanya di kolom komentar. Kita jelaskan lagi nanti di kolom komentar. Oke. Mungkin itu dulu. Oh ya, jangan lupa LCS, like, comment, share, dan subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat. Oke, thank you for watching this video. See you again. Bye-bye.